Naila Ananda Putri dengan NPM 256212149. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi diksi ataupun pemilihan kata. Materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian diksi. Baiklah, materi pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata ataupun pemilihan kata-kata yang sesuai dengan apa yang hendak kita ungkapkan saat berbicara, karena kita tidak sadar dengan kata-kata yang digunakan. Nah, maka dari itu tidak jarang orang yang diajak berbicara itu salah menangkap maksud pembicaraan kita. Diksi ini merujuk pula pada gaya ekspresi oleh penulis ataupun pembicara, dan yang lebih umum digambarkan sebagai seni berbicara jelas, sehingga setiap kata dapat didengar dan juga mudah dipahami. Hal tersebut mengacu pada pengucapan dan intonasi, serta pemilihan kata dan juga gaya. Diksi dapat pula diartikan sebagai gaya bahasa, ungkapan-ungkapan pengarang untuk mengungkapkan sebuah cerita. Selanjutnya, menurut Goris Keraf 2002, menuliskan beberapa poin-poin penting tentang diksi, yaitu yang pertama, pilihan kata ataupun diksi itu mencakup pengertian kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat, ataupun menggunakan ungkapan-ungkapan, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Nah, yang kedua, pilihan kata ataupun diksi itu adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai ataupun cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh kelompok masyarakat pendengar. Yang ketiga, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa itu. Sedangkan yang dimaksud oleh pembendarahan kata ataupun kosakata suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Selanjutnya ada jenis-jenis diksi. Yang pertama, denotatif dan konotatif. Nah, diksi denotatif itu adalah pilihan kata yang mengandung makna yang sebenarnya. Nah, adapun diksi yang konotatif adalah pilihan kata yang mengandung makna yang tidak sebenarnya. Nah, perbedaan kedua jenis diksi tersebut dapat dilihat pada contoh berikut ini. Yang A, Nugra bekerja keras untuk meringankan beban ekonomi orang tuanya. Yang B, Nugra membanting tulang untuk meringankan beban ekonomi orang tuanya. Nah, diksi bekerja keras pada A di atas merupakan diksi yang denotatif. Nah, adapun diksi yang membanting tulang pada B merupakan diksi yang konotatif. Nah, yang kedua adalah sinonim dan antonim. Nah, diksi yang sinonim itu adalah diksi yang mananya sama ataupun hampir sama dengan diksi yang lain. Sinonim itu dapat dilihat pada diksi-diksi senang sama dengan bahagia, bahagia sama dengan gembira, gembira sama dengan sukacita. Nah, pintar sama dengan pandai, pandai sama dengan cerdas. Yang ketiga adalah lezat, lezat sama dengan enak, enak sama dengan nikmat. Nah, indah sama dengan elok, elok sama dengan cantik. Dan penggunaan bahasa sehari-hari, seringkali kita menemukan penutur yang mengatakan naik ke atas ataupun turun ke bawah. Penggunaan kedua diksi tersebut dianggap tidak benar karena diksi naik bersinonim dengan diksi ke atas. Demikian pula diksi turun bersinonim dengan diksi ke bawah. Nah, oleh karena itu kita harus memilih salah satu bentuk penggunaan diksi tersebut. Diksi yang antonim adalah diksi yang mempunyai makna yang berlawanan atau bertentangan dengan kata lain. Antonim dapat dilihat pada diksi murah X, mahal, pintar X, bodoh kayak X, miskin. Yang ketiga ada homofon, homograf, dan homonim. Nah, diksi yang homofon itu adalah diksi yang pelafalan ataupun pengucapan serta penulisannya sama tetapi maknanya berbeda. Nah, homofon itu dapat dilihat pada kata kali dalam satu contoh. Dalam contoh, satu kali satu sama dengan dua. Kata kali pada kedua kalimat tersebut merupakan homofon karena memiliki pelafalan ataupun pengucapan dan penulisan yang sama, namun maknanya yang berbeda. Kata kali pada yang pertama merujuk pada hitungan matematika untuk menyatakan perbanyakan ataupun pergandaan, sedangkan kata kali pada yang kedua itu merujuk kepada sungai. Selanjutnya ada hipernim dan hiponim. Diksi yang hipernim itu adalah diksi yang mewakili banyak kata lainnya. Adapun diksi hiponim itu adalah diksi yang terwakilkan oleh kata hipernim. Contohnya, di taman ada banyak jenis bunga yaitu mawar, melati, dahlia, dan sebagainya.
Pada kalimat di atas, diksi bunga yang dikategorikan sebagai hipernim, sedangkan mawar, melati, dahlia dikategorikan sebagai diksi yang hiponim. Selanjutnya ada polisemi. Nah, diksi ini tuh dikategorikan polisemi apabila diksi tersebut memiliki makna lebih dari satu arti. Contohnya yang A, bunga di bank itu sangat tinggi. Yang B, Kayla adalah bunga kampus. Nah, diksi bunga pada contoh di atas memiliki arti berbeda meskipun menggunakan kata yang sama. Materi selanjutnya yaitu mengenai penggunaan pilihan kata. Yang pertama adalah ketepatan diksi. Nah, agar pemilihan kata benar-benar tepat, seseorang pengguna bahasa itu diharapkan dapat memahami syarat-syarat dalam pemilihan kata. Nah, syarat yang dimaksud diantaranya adalah ketepatan diksi dan kesesuaian diksi. Nah, syarat ketepatan diksi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membedakan secara tepat antara kata bermakna konotasi dan denotasi. Yang kedua, membedakan secara cermat terhadap kata yang hampir sama maknanya. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip ataupun hampir mirip ejaannya. Dan yang keempat yaitu mewaspadai akhiran asing yang kurang tepat. Dan yang kelima, memahami kata yang tergolong kata umum dan kata khusus. Dan yang keenam adalah memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Nah, persyaratan kesesuaian diksi itu adalah hal yang sangat penting dalam pemilihan kata agar kata-kata yang dipergunakan itu tidak mengganggu suasana dan tidak akan menimbulkan ketegangan antara penulis dan juga pembaca, antara pembaca dan juga pendengar. Materi selanjutnya yaitu mengenai kesalahan diksi. Kesalahan diksi itu meliputi kesalahan kalimat yang disebabkan oleh kesalahan pemakaian kata. Nah, berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh penggunaan diksi yang tidak tepat. Penggunaannya dalam kalimat. Yang pertama yaitu pemakaian kata tidak tepat, diantaranya ada beberapa yaitu kata dari atau daripada sering digunakan tidak tepat. Seperti dalam contoh berikut, hasil daripada penjualan saham akan digunakan untuk memperluas bidang usaha. Nah, penggunaan kata daripada pada kalimat di atas itu tidak tepat karena kata daripada hanya dapat dipakai membandingkan antara dua buah objek. Nah, jadi kata yang tepat dalam pemakaian kalimat tersebut adalah kata dari yang menyatakan asal. Nah, yang kedua adalah pemakaian kata yang berpasangan, yaitu ada sejumlah kata yang pemakaiannya berpasangan disebutkan oleh konjungsi korelativa. Yang ketiga ada pemakaian dua kata, yaitu dalam kenyataan terdapat pemakaian dua kata yang bermakna dan berfungsi sama. Kata-kata yang sering digunakan secara serentak bahkan pada posisi yang sama, seperti ialah, adalah, merupakan. Nah, yang selanjutnya agar, supaya, demi, untuk, seperti contoh misalnya ataupun daftar nama-nama. Nah, yang keempat adalah kelangsungan pilihan kata dapat berlangsung dengan baik jika maksud ataupun pikiran penulis itu atau pembaca tersampaikan secara tepat dan juga mudah dimengerti. Nah, kemudian kelangsungan pilihan kata itu dapat terganggu bila seorang pembicara ataupun pengarang itu menggunakan terlalu banyak kata untuk maksud yang dapat digunakan secara singkat. Oleh karena itu, pemilihan kata itu dapat berlangsung dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penulis, yaitu yang pertama, menghindari kata-kata yang tidak menambahkan kejelasan makna kata. Nah, yang kedua adalah menghindari penggunaan beberapa kata yang bermakna sama. Yang ketiga, menghindari penggunaan istilah baru karena dapat menimbulkan kebingungan bagi pembaca ataupun pendengar. Yang terakhir yaitu mengenai fungsi-fungsi diksi. Yang pertama yaitu melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, yaitu seperti sangat resmi, resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar ataupun pembaca. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan juga benar. Yang keempat, menciptakan suasana yang tepat. Dan yang kelima itu mencegah perbedaan penafsiran. Yang keenam, mencegah salah pemahaman. Dan yang ketujuh, mengefektifkan pencapaian target komunikasi.